terputus nih kayaknya. Iya. Halo? Oh, Bu Suci pindah posisi. Nah ini. Ya, halo. Iya. Masih mendengar suara saya? Masih. Benar. Terima kasih Ibu yang sudah melaksanakan tugas pelayanan yang kita mulai tanggal 11 Januari sampai hari ini tadi. Kemudian karena ini memang awal kita melaksanakan tugas-tugas ini, kegiatan ini, tentunya banyak kendala. Betul Ibu? Betul. Ya. Kendala yang pertama ini seperti yang ibu-ibu lihat kita temui ketika sudah membuat video mau diupload mau di-share ternyata tidak bisa ya ada yang bisa ya ada yang bisa ada yang tidak ya itu dikarenakan kemungkinan karena jaringan ya mungkin dari wifi-nya atau yang kedua karena kualitas videonya itu yang membuat MB-nya itu besar sehingga tidak bisa. Solusinya adalah seperti yang kemarin Bu Hardiati itu ya yang mengawali untuk memakai YouTube ya. Itu menjadi bisa berapapun besar meganya itu kalau pakai YouTube menjadi bisa. Tentunya kita tidak bisa melakukan sendiri ya ibu-ibu, pasti bantuan putra pun cucu. Kalau cucunya ya pasti bisa. Mungkin ada kesulitan lagi apa ketika ibu-ibu akan membuat mungkin apa yang akan ibu-ibu sampaikan ya. Mungkin karena ini waktunya terbatas sih kalau nanti masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di sini nanti bisa dilanjutkan lewat grup WA nanti semua pertanyaan akan kita tulis dan akan kita jawab secara rekap kemudian nanti di-share lewat WA. Sekarang dipersilahkan mungkin ada masukan dari ibu-ibu ya. Tentunya mungkin yang sudah melaksanakan pelayanan itu yang merasakan apa kesulitannya, apa kendalanya di dalam pembuatan video. Monggo angkat tangan yang akan mau bicara, yang lain untuk menutup diri. Monggo Bu Mur dulu. Ya, terima kasih Ibu-ibu untuk kegiatan kita. Selama ini sudah berjalan walaupun masih banyak kendala. Tapi yang saya sampaikan usulkan bagaimana kalau hari Minggu itu off. Biar kita konsen pada ibadah. Jadi hanya hari Minggu saja yang off sehingga kegiatan untuk saat teduh adalah dari Senin sampai dengan Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak kendala. Di antara tadi sudah disampaikan kalau melalui WA itu memang terbatas waktunya. Tidak bisa begitu panjang, sehingga banyak sekali yang munyer-munyer. Seperti yang pertama saya itu, akhirnya saya pakai PDG. Nah itu baru bisa. Walaupun waktu yang pertama itu sampai dengan 20 menit, mohon maaf, itu karena belum pengalaman. Oh ternyata saat itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kalau untuk mengatasi yang demikian tadi, yang kendala-kendala itu mungkin pembelajaran tentang IT secara daring bagi kita-kita. Mungkin narasumbernya bisa dari putranya Bu Jansen atau yang mana. Supaya paling tidak kita tidak selalu meminta tolong. Dan YouTube itu juga harus daftar dulu, itu kendalanya kan gitu. Jadi kita tidak bisa memakai HP, tetapi harus pakai paling tidak komputer yang RAM-nya besar. Itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mur, usulan yang bagus. Renungan harian ini
Tadi Bu Nur usulkan hari Minggu fokus di bagaimana Ibu? Bagaimana? Ya, setuju. Setuju. Yes. Saya berpikir kemarin kenapa Minggu juga karena namanya harian. Ya, renungan harian itu nggak ada liburnya seperti itu. Tapi karena mungkin hari ini fokus untuk ibadah, ya baik juga. Ya. Kita sepakat ya, Senin sampai Sabtu. Iya, oke. Yang kedua tadi masalah apa benar kesulitan. Kesulitan untuk membuat video akhirnya bisa melalui PDF, bisa melalui audio. Seperti pengalaman Bu Ambar. Bu Ambar sudah pengen juga tapi nggak bisa dikirim. Akhirnya kami sarankan untuk memakai audio saja. Jadi hanya suara. Tetapi kan bisa itu mendengarkan juga nih nanti gambar seperti itu. Kemudian yang ketiga, baik sekali Bu Nur usulkan belajar IT. Kalau kita ya, mungkin kalau diberi penjelasan apa bisa memahami seperti itu ya. Tetapi yang usia sudah agak banyak, nggak lanjut, sudah agak banyak dari yang lebih muda, itu apakah bisa masih apa ya, telaten seperti itu? Saya contohnya ya, saya nggak mau berpikir juga seperti ini tidak perintah, kan tidak seperti itu. Kalau kita yang seperti ini, kira-kira apakah masih ada pembelajaran ada masukan? Kira-kira masih mampukah untuk menerima pembelajaran? Apalagi kita harus memakai laptop umpamanya. Kecuali yang masih bekerja seperti Bu Hana itu kalau di sekolah, Bu Kristiana di sekolah memang diharuskan untuk memakai laptop ya, bekerja mesti memakai laptop. Kalau kita masih untuk menerima pembelajaran nanti, bagaimana Ibu? Nggak jelas. Kurang jelas. Bu Suci, usul Bu Suci, kalau misalnya pada saat Bu Suci ngendikan untuk ibu-ibu peserta lainnya itu di unmute, jadi suara itu enggak masuk. Nanti kalau sudah Bu Suci selesai, ibu-ibu bisa misalnya ya usul unmute-nya jadi mute gitu. Karena pada saat Bu Suci bicara yang enggak di unmute itu background-nya masuk, jadi enggak jelas. Ya, terima kasih Bu Dia. Apakah tadi tidak jelas Bu karena audionya masih dinyalakan? Halo. Tadi jelas. Tadi hilang muncul gitu Bu Yansen. Jadi kadang ada suara, kadang tidak. Terus itu memang ada background seperti apa pengajian azan ya. Ya, masih ada azan Bu. Tadi sempat masuk. Suaranya masuk. keras tambah ada azan. Ya, ada azan ya. Ya, mungkin solusinya seperti itu. Bagaimana Bu Dia? Pada saat Bu Suci ngendikan bicara, ibu-ibu peserta yang lainnya di unmute. Ya, jadi suara dihilangkan. Mungkin agak lebih bersih. Itu azan kan azan apa bukan dari background-nya Bu Suci? Bukan? Bukan. Yang tadi itu azan dari mana ya? Bukan Mbak Nggak ada azan sini.
Oh, nggak ada ajan. Berarti dari ajan yang lain, dari Ya. artinya dari Makanya ibu-ibu kalau yang selain Bu Suci. Kalau ada yang bicara di unmute itu audionya, biar suara yang di situ nggak masuk seperti itu. Nah ini ada suara ya. Ada Bu suara azan. Ada di rumahnya saya, Bu, di Balawerti. Oh, Ibu Soni. Ya, berarti tempat saya, Bu. kan. Ya, mungkin punyanya Bu Soni bisa di-unmute, Bu. Oh iya, oke. Tinggal disilang yang bagian kiri bawah, Bu Soni enggak usah pergi. Ya, Bu Soni enggak usah pergi. Bu Soni disilang yang bagian bawah, tanda mic itu Bu Soni. wes cukup. Oh ya, wes mama. Bagaimana Ibu? Diulang? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. durasinya nanti terpancang pada durasi. Ya. Terkait dengan IT tadi bagaimana Ibu? Usulnya Bu Murti. Ya, ya. Diulang Bu Suci, diulang Bu. Usul apa? Diulang, saya nggak jelas. Halo? Bu Suci ngendikan apa tadi barusan? Oh iya. Tentang usulannya Bu Murti Ningsih untuk pembelajaran tentang IT. Kita memakai narasumber agar melaksanakan seperti ini kita bisa sendiri. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa menerima pembelajaran dengan usia kita? Kalau saya setuju Bu, ada pembelajaran itu setuju. Memang saya sendiri tergantung sama Laras. Kalau Laras nggak ada, mungkin saya juga nggak bisa seperti ini. Tetapi kalau pembelajaran itu juga secara virtual juga, sepertinya kok kurang juga nih. Artinya kalau belajar saya membayangkannya adalah ada narasumber, kita di depannya sambil praktek. Nah, itu sudah apakah tidak menyalahi prokes juga kita bertatap muka dengan beberapa orang. Tapi prinsipnya adalah saya setuju sekali kalau ada pembelajaran mengenai virtual seperti ini, seperti Zoom atau dan semacamnya. Begitu Bu Suci. Oke, terima kasih Mbak. Ya, mungkin yang lain. Yang lain bagaimana? Ya Bu Per. Dibuka Bu Per. Bu Per di audionya dibuka Bu Per. Nggak dengar Bu Per. Suaranya Bu Per. Bu Per apa Bu Rep? Bu Per suaranya. Bu Per. Mungkin Bu Per masih unmute ya. Belum sih ya. Mungkin yang lain dulu. Ya, mungkin Bu Endang. Ada yang mau tanya lagi? Seperti ini, mungkin kalau misalnya pembelajaran lewat virtual waktunya terbatas, jadi mungkin bisa dicarikan semacam artikel atau cara-cara semacam IT itu lalu di-share di grup. Jadi mungkin di-share di grup pembelajaran masalah IT, bagaimana caranya supaya bisa ditransfer ke YouTube, ke PDF dan sebagainya. Audio itu mungkin bisa dicarikan bahan-bahan terus di-share ke grup. Ya.
Ke Bu Ana. Ya, saya tampung dulu Bu Ana. Baik, terima kasih. Menurut saya, pengalaman saya yang sudah usia 50 tahun ke atas. Prinsipnya pertama saya setuju untuk belajar. Yang kedua saya mendukung usul Bu Nita. Kalau belajar seusia saya begini, belajar itu kalau hanya diberi materi tertulis, suruh baca sendiri, atau mungkin secara virtual, itu enggak masuk. Saya bingung. Tapi kalau saya mengalami sendiri, Bu, tekan ini. Saya diajari anak-anak, misalnya, aku sendiri yang ngerjakan. Tekan apa? Oh, tekan tombol P, tekan tombol ini harus saya. Ini kalau saya loh, karena saya gaptek misalnya. Jadi saya bisa itu karena saya belajarnya dengan melakukan sendiri. Akhirnya ketika tidak dibantu menjadi bisa. Jadi usul konkret saya, kalau memang ada pembelajaran ya secara virtual, kalau tidak secara virtual, tapi secara tatap muka, mungkin dicari tempat yang bisa jaga jarak, ada wifi-nya di rumah, di tempat itu mungkin waktunya jumlah pesertanya mungkin bisa dibagi kelompok begitu. Yang sederhana, jangan yang sulit-sulit. Mungkin kalau membuka Zoom itu kan sederhana, masih bisa. Jadi caranya ibu-ibu nanti membawa laptop misalnya atau membawa HP misalnya, tekan ini, tekan itu, langsung praktek. Itu akan lebih cepat bisa, sehingga tidak sia-sia waktu yang sudah kita siapkan, kita undang pelatih misalnya. Jadi karena kondisi pandemi ya waktu waktu dibatasi, pesertanya dikelompokkan atau bergelombang misalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hana maupun Bu Dia. Betul apa yang disampaikan Bu Hana, Bu Dia. Karena usia kita, kalau kita hanya diberi semacam brosur atau petunjuk-petunjuk lewat WA, saya kira nggak mungkin mudeng ya. Kita harus langsung, ini yang ditombol, kemudian ini ya seperti itu. Baik, ini merupakan masukan untuk program kita ke depan ya. Mungkin dalam waktu dekat, karena kita masih dalam situasi seperti ini ya. Karena kita harus tatap muka ya. Mungkin solusinya seperti apa yang disampaikan Bu Hana secara bergilir agar tidak nampak berkerumun. Kalau di KPPB ini ada 40 ya, berarti dibagi 5 kelompok. Mungkin seperti itu ya Bu Hana. Ya, baik. Terima kasih. Kegiatan itu nanti akan kita tampung, akan kita susun, kita rencanakan kemudian. Selanjutnya terkait dengan pembagian penuh. Kalau kita amati yang sudah berjalan, ini semuanya, hampir semuanya ya, waktunya itu melebihi 10 menit. Sekarang saya tawarkan, apakah 10 menit itu kurang? Tidak apa-apa. Kalau ibu setuju, 15 ya 15. Kalau 10 ya kita harus memendekkan 10. Jawab. Apakah 10 atau 15? 10. 10, Bu. 10 aja. Bu. 15. 10. Bu Grace, 10. 10 aja, Bu. Kalau saya 10 aja. 15 nanti terlalu panjang. 10 itu hanya runtungannya saja, Ibu ya. Ya, yang mulai pembukaan sampai selesai. keseluruhan. Mulai awal. Mulai pembukaan sampai penutup. Oh. Kemarin itu ada firman 20 menit. Ada yang 16. Ada yang 17. Ayat yang dibaca. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu malam ini sepakat 10, mulai besok ibu-ibu harus mengedit, buat ulang dari
Jadi 10 loh ya. Ya. Kemarin ada yang 20 ya. Ya. Kalau lebih hitungan detik nggak apa-apa ya Bu, 10 menit, 30 detik itu nggak apa-apa ya, 10, 40 detik gitu ya. Artinya 1 menit gitu ya. Beri waktu maklumi ya, masih kita maklumi. Ya. Tidak apa-apa. Halo Bu, deh 10 menit. diberi waktu maksimal saja. Ya. Kemudian saya menyarankan, karena ini bentuknya kan sudah video, mohon ibu-ibu membuat videonya itu tidak dadak. Jadi mungkin ya minimal 2 hari sebelum tampil video itu sudah jadi. Kemudian dicoba di-share ke HP-nya keluarganya. Bisa apa enggak? Ketika tidak bisa, segera mengambil alih cara mengirimnya, bisa lewat dokumen, bisa membuat lewat YouTube, bisa dengan audio saja. Seperti itu kalau kesulitan. Tetapi kalau ibu-ibu membuatnya dadak, ya enggak bisa. Segera ya, enggak ada waktu, gitu. Jadi umpama yang jadwalnya tanggal 5, tanggal 2 ini paling tidak sudah jadi itu videonya dan sudah dicoba seperti itu, ya. Agar tidak kesusu-susu seperti itu. Kados pundi Ibu? Siap? Ya. Ya, Bu. Oke. Saya tanya Bu Suci, Bu Jansen, Ya. kalau ada ibu-ibu yang hanya menampilkan suara, bolehkah? Kemarin itu kesepakatan kan kita video. Kenapa suara? Ya seperti itu, karena ada kendala. Seperti Bu Ambar, itu videonya sudah jadi, tapi tidak bisa dikirim. Akhirnya daripada kesulitan, nggak ada yang membantu. Saya menyarankan audio saja, Bu. Seperti itu, kemudian dikasih gambar. Ya toh? Yang kemarin tadi pagi ya? Tadi pagi, seperti itu. Yang kita harapkan video, agar kita bisa langsung seperti tatap muka. Seperti itu. Ya. Mbak Nita harus video dong. Ya. Yes, siap. Kemudian saya mencermati, terima kasih kepada Ibu ya yang sudah mengerti dan sudah merespon. Ya. Kenapa saya berulang kali mengatakan merespon? Itu menandakan bahwa yang pertama kita sudah melaksanakan ikut renungan pagi. Kemudian yang kedua, ketika kita merespon, itu menunjukkan bahwa kita menghargai ya, menghargai yang saat ini melayani. Menghargai, kemudian rasa kebersamaan itu ada. Sekarang ibu-ibu bagaimana rasanya kalau sudah memberikan renungan, sudah nge-share video, kemudian nggak ada yang merespon sama sekali, seperti diabaikan. Nah, itu kan untuk kebersamaan kita kurang. Ya. Makanya saya selalu minta untuk segera tanda bahwa itu ibu-ibu sudah mengikuti dari waktu setengah bulan karena dimulai dari tanggal 11 pertengahan bulan. Ini ada 5 orang ibu, saya hitung ini setiap harinya, dari sekian hari ada 5 orang ibu yang selalu muncul lebih pagi. Saya salut dan memberikan penghargaan sekali kepada ibu-ibu yang selalu muncul pagi, langsung melaksanakan renungan dan langsung respon. Saya bacakan ini sebagai penghargaan aja. Yang pertama Ibu Wartono, tidak hadir ya. Bu Wartono 9 kali muncul selalu pagi. Ada 9 kali. Yang kedua, Bu Murti Ningsih
Tepuk tangan Bu Murti aja ini. Ningsih 8 kali. Selalu pagi. Yang ketiga Bu Utami. Bu Utami tidak hadir ya. Bu Utami 7 kali. Yang keempat Bu Wusana. Tidak hadir juga. Bu Wusana 6 kali. Muncul selalu pagi. Yang kelima Bu Gandhi. Bu Gandhi tidak ada. Ya. Kali. Yang lain bagaimana? Tidak apa-apa Ibu-ibu. Karena memang waktu kita berbeda. Saya cuma hanya memberikan informasi bahwa ibu-ibu inilah yang selalu muncul lebih pagi selama kurun waktu yang sudah berjalan. Baik ibu-ibu, sudah nggak ada lagi usulan tentang renungan pagi. Kita akan berlanjut untuk Februari ya. Kemudian, halo Bu Nesi, masih batuk? Bisa.